Anime itu umumnya lahir dari adaptasi manga, light novel, atau game. Tapi kalian tahu kan ada yang namanya anime original yang dibuat langsung oleh studio anime? Nah, kali ini aku akan membahas ada apa sih dengan anime original dan kenapa jumlahnya sedikit. Halo Indogamers, para Wibu Denial, selamat datang lagi bersama gue host yang paling kalian cintai, Advin Yami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal, acara akan membahas anime, manga, dan jejepangan lainnya. Jadi, hari ini aku akan membahas anime original. Sebenarnya ada apa dengan anime original? Aku sudah pernah membahas mengenai anime yang terlalu banyak diproduksi. Kalau belum nonton, kalian cari aja videonya yang thumbnailnya yang kayak gini. Anime memang lagi banyak-banyaknya diproduksi, tapi sadarkah kalian kalau jumlah anime original dari studio animasi itu jumlahnya bisa dihitung jari per musimnya? Tapi sebelum kesana, pertama kita bahas dulu kenapa anime itu dibuat dan apa alasan anime dibuat. Tujuan anime dibuat itu bukan cuma berdasarkan "Bang, buat anime yuk." Enggak berarti kayak gitu. Alasan umumnya kenapa anime dibuat adalah untuk perpanjangan tangan ekonomi dari light novel, manga, atau game. Bisa aja pembuatan anime itu sekedar jadi bahan promosi, biar makin banyak yang beli manga atau banyak yang beli novelnya. Atau bahkan menjadi peluang baru buat dapat cuan. Atau bisa juga salah satu alasan kenapa anime itu dibikin adalah ada orang kaya raya yang pengen ngelihat anime kesukaannya diadaptasi. Oh, aku punya banyak uang, hai studio anime, aku punya uang sekian juta ya, silakan bikinkan aku anime. Bisa jadi kayak gitu. Nah, kalau anime original itu belum tentu berangkat dari proses yang kayak gitu. Karena ya nggak dari manga atau nggak dari light novel, tapi mereka punya tim kreatif mereka sendiri. Langsung jadi anime. Anggaplah contohnya kayak Mickey Mouse. Animasinya keluar duluan di tahun 1928. Lalu komiknya baru keluar di tahun 1930. Iya, aku tahu mungkin beberapa dari kalian tidak menganggap kalau Mickey Mouse ini anime. Tapi ya sudahlah, aku di sini cuma mau ngasih contoh yang lebih umum aja biar lebih gampang dimengerti. Motion picture itu bisa aja keluar duluan, baru visual cetaknya keluar belakangan, atau bahkan nggak keluar sama sekali. Terus bikin anime adaptasi itu, hitungannya ya tinggal nerusin aja. Iya, nggak segampang itu sih, tapi maksudnya ya manganya itu udah ada, anggapannya itu udah jadi storyboard yang kasar, atau mungkin like novel yang itu udah jadi skrip kasarnya, sehingga bikin animenya nggak mulai dari nol lagi. Anime original buatan studio itu kelihatannya emang cukup jarang diproduksi, karena biasanya untuk membuat anime original itu memerlukan waktu yang panjang untuk produksinya. Ya semua ini terjadi karena ya mereka menggarap semuanya dari nol, gak kayak adaptasi, nulis cerita dulu, storyboard dulu, dan lain-lainnya lah. Pembuatan anime original selain memakan waktu, jelas banget mereka memakan resource yang banyak. Coba pikir-pikir aja, kira-kira seberapa banyak karyawan atau talent mereka yang dipakai untuk bikin satu cerita baru. Resource yang mereka pakai bukan cuma karyawan aja, tapi uang. Tapi kita akan ngomongin masalah uang itu nanti. Untuk memproduksi anime original ini bisa dibilang tindakan yang sangat berani dan beresiko. Resiko yang didapatkan dari studio dan produser yang memproduksi anime original adalah anime original ini bisa aja tenggelam dengan anime-anime adaptasi. Ingat, anime original ini anime yang tidak dari manga atau light novel. Jadi, fanbase-nya belum ada. Anime-anime hasil dari adaptasi manga, light novel, atau game sudah punya fanbase masing-masing yang sudah cukup kuat untuk mensupport marketing mereka. Misalnya manga Komi-san. Banyak orang yang kegirangan begitu ada pengumuman kalau Komi-san ini bakal diadaptasi jadi anime. Dan beritanya itu disebarkan kemana-mana. Ada juga contohnya Chainsaw Man. Semua orang hype banget sama Chainsaw Man. Sampai-sampai yang nonton PV-nya di YouTube sampai 8 juta lebih. Padahal kita nggak tahu bagaimana nantinya anime itu diadaptasi. Trailernya pun masih pre-animated. Tapi yang minat udah gede banget. Ini adalah kesulitan yang dialami oleh anime original. Kemungkinannya besar banget kalau misalnya anime original ini akan tenggelam karena hype dari anime adaptasi yang lain. Contohnya Odd Taxi. Seberapa banyak sih kalian yang sudah nonton Odd Taxi atau nonton Odd Taxi waktu di airing? Aku yakin beberapa dari kalian juga tahu animenya baru-baru ini karena ada YouTuber yang udah ngebahas atau orang lain yang udah ngebahas anime ini. Biasanya kalau misalnya animenya sudah punya sedikit hype, pemasarannya menggunakan nama-nama orang yang terkenal biar orang-orang memandang karya anime original ini. Kita ambil contohnya karya PA Works di anime Kami-sama ni Natahi atau The Day I Become a God. Di anime itu diramaikan, bahkan ada di trailernya mereka membawa nama Jun Maeda, kreator anime yang sedih banget, dan karya lama-lama beliau itu dibawa-bawa juga. Kalau dipikir-pikir, karya lama Jun Maeda memang banyak yang bagus, kayak misalnya Angel Beats, Little Buster, Charlotte, dan Clannad. Tapi karena pemasaran yang dalam tanda kutip berlebihan,
Ini membuat orang jadi memasang ekspektasi yang tinggi dan akhirnya mereka kecewa. Sampai-sampai Jun Maeda menutup akun Twitternya dan menghilang. Untuk memproduksi anime original, memang perlu keberanian untuk melawan anime-anime adaptasi yang hype-nya tinggi banget. Coba kalian lihat di My Anime List, apakah di sana sering ada anime original yang masuk 6 besar dan benar-benar stand out dibandingkan dengan anime adaptasi? Sekarang kita bahas uang. Tadi sudah aku sebutkan di awal kalau misalnya uang adalah salah satu hal yang cukup penting dalam membuat anime original. Emang uang nggak 100% sebenarnya. Selain uang, yang dipakai dalam produksi anime original adalah koneksi atau kekuatan orang dalam. Produksi anime original ini adalah taruhan karena biasanya anime original tidak punya banyak pemangku kepentingan atau stakeholder. Jadi, mengumpulkan dananya sedikit sulit. Dan terkadang nggak jarang untuk studio animasi dan produser untuk memakai budgetnya sendiri. Karena pemangku kepentingannya nggak banyak, jadi kalau misalnya anime ini dalam tanda kutip gagal atau misalnya nggak laku, yang menanggung beban produksi adalah studio dan produsernya. Dan kerugiannya pasti sangat besar karena ruginya ditanggung oleh stakeholder atau pemangku kepentingan yang sedikit. Dan itu biasanya bisa mengacaukan keuangan di studio animasi. Tapi kalau misalnya mengalami keuntungannya mereka bisa jadi besar banget. Dan pembagian keuntungannya akan dibagikan ke orang-orang yang sedikit karena pemangku kepentingannya sedikit. Dan keuntungan untuk anime original ini adalah biasanya yang memegang IP adalah studio animasi. Jadi studio animasi jelas dapat keuntungan dan juga bebas mau apain aja itu IP. Dan pastinya mereka bisa dapat cuan dari merch, lisensi, dan sebagainya. Kalau misalnya mereka punya komite produksi yang besar, artinya di sana banyak kumpulan perusahaan yang akan ikut untuk mengeluarkan uangnya atau resource-nya demi produksi. Kalau rugi, kerugian mereka akan kecil karena akan dibagi ke banyak orang. Kalau misalnya untung, ya untung mereka juga kecil karena keuntungan mereka akan dibagikan ke banyak orang juga. Karena di dalam sana terdapat banyak stakeholder. Masalahnya adalah, apakah ada kumpulan perusahaan yang berani bertaruh untuk membuat anime original? Kalau ditanya ada, ya ada aja. Contohnya Darling in the Franxx. Kenapa? Mereka bisa punya komite produksi yang isinya Aniplex, Kara, Movik, Ultra Super Picture, Lucent Picture Entertainment, Tokyo MX, Nagoya Broadcasting Network, Asahi Broadcasting, BS11, Lawson, ABC Animation, Ritalto Entertainment. Kenapa mereka bisa punya komite produksi yang isinya banyak perusahaan kayak gitu? Ya mungkin mereka berani karena di sana ada banyak staff-staff senior yang sudah biasa mengerjakan anime original. Dan tidak lupa juga dengan kekuatan orang dalam dan koneksi dari Yosuke Toba. Dalam wawancara Crunchyroll Expo, Atsuhi Nishigori pernah berkata kalau pengajuan anime Darling in the Franxx itu gampang karena adanya Yosuke Toba. Om Toba ngomong, "Leave it to me." Berarti dia ngomong, "Hey, aku punya orang dalam." Pada dasarnya kayak gitu, dia ngaku kalau dia punya orang dalam. Tapi, adakah perusahaan yang mau taruhan buat funding atau kerja bareng dengan anime Pop Team Epic atau Otaksi untuk director baru atau studio baru atau mungkin director yang kurang koneksi gimana? Apakah mereka bisa dapat bantuan seperti anime Darling in the Franxx? Jadi, dalam pembuatan anime original atau pembuatan anime pada umumnya, yang dibutuhkan bukan cuma duit, tapi yang dibutuhkan juga koneksi. Nggak semua anime original kayak gini kok. Ada beberapa juga yang kayak gini sih tapi. Terus, resiko dari anime original adalah cerita. Membuat cerita original studio atau bikin itu jadi anime, ya itu adalah tantangan tersendiri. Ada anime original yang dikatakan endingnya kentang. Sampai-sampai ada orang yang banyak minta season 2-nya. Atau bilang endingnya terburu-buru. Kayak misalnya Darling in the Franxx, Kami-sama Nina Tahi, atau Charlotte. Tapi ada juga anime original yang endingnya memuaskan seperti Otaksi dan Anohana. Tidak lupa juga dengan Vivi Fluorite Ice Song. Itu juga bagus. Aku tahu apa yang kuomongkan di sini nggak berpengaruh besar banget dan nggak bisa meyakinkan banyak orang. Tapi aku mohon ke kalian untuk memperhatikan anime original. Judul-judul manga besar pasti sudah dapat atensi dari banyak orang. Dan kalian juga tahu kalau anime itu nantinya bakal jadi bagus. Tapi setidaknya dimulai dari kalian. Kalian bisalah memperhatikan sedikit untuk anime original. Sebarkan juga video ini ke temanmu. Siapa tahu kau juga bisa ngajak temanmu untuk memperhatikan anime original dan meramaikan anime original. Dan ya aku mohon ke kalian untuk tidak komen dengan nonton bajakan bangga gitu. Simpan sendiri aja. Harusnya kalian sadar kalau industri anime ini ya cukup struggle kehidupannya. Jadi bentuk kebodohan kalian itu disimpan sendiri aja. Dan ya aku mohon aja sih, perhatikan anime original. Dan nontonlah di tempat legal selagi bisa. Dan selagi ada aksesnya. Kalau misalnya nggak ada, sekarapmu dewe. Kalau kalian mau baca sumber-sumber videoku, kalian bisa datang aja ke traktirku.
tenang aja gratis. Di traktirku nggak ada yang bayar, sumpah. Dan sekali lagi, kalian perlu riset lagi apa yang sudah aku omongkan di sini. Kalau kalian sudah riset, bagus. Dan misalnya kalau aku ada salah, kalian kasih tahu kesalahanku di mana. Ya mungkin itu aja dulu. Terima kasih sudah nontonin video Wibu Lokal. Jangan lupa like video ini, di komen juga di bawah bagaimana pendapat kalian tentang anime original. Dan ya, subscribe juga Clean Sound. Nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi kalau aku ada upload video baru atau kami ada upload video baru, muncul notifikasi di HP kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe Clean Sound Live dan nyalakan lonceng notifikasinya juga, karena aku bakal live di sana setiap hari Minggu jam 8. Dan kalau kalian mau dapat info tentang aku lebih cepat, kalian bisa follow Instagramku di @anwin_yami. Ya, di sana kalian bisa dapat info tentang aku lebih cepat atau mungkin pas aku live dadakan. Dan kalau kalian mau follow Instagramnya editor Clean Sound, kalian bisa follow ini. Dan suruh editor Clean Sound untuk nonton Otaksi atau Vivi. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih supportnya para Indo Gamers dan terima kasih sudah menonton. Stay clean and sound. Jangan close videonya dulu. Kalian gak lihat aku lagi pakai baju apa? Wibu Rokaru. Iya, ini adalah merch official Wibu Lokal dari Clean Sound Studio. Oh, kalian gak suka sama warna yang ini karena kalian wibu dan selalu ingin berbeda? Tenang, aku punya solusinya. Dan tada, versi lain dari baju Wibu Rokaru. Sama kerennya, sama wibunya, dan ya, sama harganya. Jangan ngaku Wibu Lokal kalau kalian belum pakai baju Wibu Rokaru. Apalagi bentar lagi bakal banyak event di Jepangan. Mana baju Wibu Lokal kalian? Kalau kalian mau baju Wibu Lokal, buruan ketik di browsermu bit.ly/toko.cs atau klik linknya di deskripsi di bawah. Iya, buruan beli karena stoknya terbatas, dan buruan beli karena aku juga butuh makan. Dan sekali lagi, bit.ly/toko.cs. Di bit.ly/toko.cs isinya bukan cuma baju Wibu Rokaru, ada juga masker Wibu Lokal dan masker Clean Sound serta merch Clean Sound lainnya. Ayo buruan ke bit.ly/toko.cs dan dapatkan baju Wibu Lokalmu sekarang.